Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Adita Sri Prabakusuma, salah satu dosen program studi vokasi Diploma 4 Bisnis Jasa Makanan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keamanan Pangan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL seperti diskusi, telaah masalah, cooperative learning, collaborative learning, discovery learning, self-directed learning, dan case-based learning. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Keamanan Pangan, memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa yang mengambil yaitu mahasiswa yang berada di semester 6 di program studi vokasi Bisnis Jasa Makanan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Keamanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam bidang keamanan pangan, sehingga dapat menghasilkan produk makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep keamanan pangan, persyaratan keamanan pangan, identifikasi titik kendali kritis keamanan pangan atau critical control points, penyusunan dokumen persyaratan pengajuan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT, nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau NIE BPOM, penyusunan dokumen Hazard Analysis Critical Control Points atau HACCP, serta evaluasi keamanan pangan pada industri jasa boga menggunakan form inspeksi kesehatan lingkungan berbasis Permenkes nomor 17 tahun 2024 mengenai sertifikasi Light Hygiene Sanitasi atau SLHS. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang aspek-aspek fundamental pada sistem keamanan pangan yang dimulai dari pembahasan bahaya biologis, fisik, dan kimia pada pangan sampai pada cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB, SPPIRT, SLHS, NIE BPOM, dan HACCP. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini, seperti mampu menjelaskan bahaya keamanan pangan, mampu menerangkan perbedaan berbagai golongan jasa usaha makanan, mampu mengevaluasi penerapan CPPOB di industri jasa makanan, mampu mengevaluasi penerapan regulasi keamanan pangan di usaha makanan UMKM, hingga mampu mengevaluasi penerapan HACCP produk pangan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada Food Safety and Quality Handbook, regulasi dari Kodeks Alimentarius, SNI, peraturan-peraturan dari BPOM dan Badan Gizi Nasional, serta peraturan-peraturan dari kementerian-kementerian teknis terkait, seperti regulasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, regulasi, hasil-hasil audit keamanan pangan, dan juga informasi-informasi tervalidasi tentang isu-isu kontemporer keamanan pangan dari media massa maupun media sosial. Adapun metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan, namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misalnya dengan bertanya, menjawab soal, focus group discussion atau FGD, penugasan kelompok, penyusunan dokumen-dokumen sistem keamanan pangan, maupun juga aktif di luar kelas saat dilaksanakannya praktikum.
Misalnya survei ke pelaku usaha produksi pangan untuk penyusunan izin implementasi cara produksi pangan olahan yang baik atau IP-CPPOB, izin implementasi program manajemen risiko atau IP-PMR, hingga penyusunan Hasaplan. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti ujian akhir semester atau UAS, ujian tengah semester atau UTS, diskusi kelompok, presentasi, pre-test, post-test, hingga penyusunan tugas-tugas praktikum mingguan. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, melalui yang pertama, tes tertulis yang dilakukan dengan memberikan ujian atau kuis untuk menguji penguasaan teori dan pengetahuan. Yang kedua, penilaian kinerja atau praktikum melalui presentasi, unjuk kerja, atau survei lapangan. Yang keempat, penilaian proyek yang dilakukan melalui tugas pembuatan laporan atau proyek kelompok dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu asesmen menggunakan portofolio yang dilakukan dengan menilai kumpulan dokumen sistem keamanan pangan yang telah disusun oleh mahasiswa sebagai bukti perkembangan belajar. Pembelajaran mata kuliah keamanan pangan dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana di tengah-tengahnya dilaksanakan UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Adapun proporsi penilaiannya yaitu UTS sebesar 20%, UAS sebesar 25%, observasi keaktifan dalam proses pembelajaran sebesar 15%, dan tugas-tugas mingguan berbasis kognitif sebesar 40%. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah keamanan pangan ini. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Oke teman-teman sekalian, kita sudah masuk di pertemuan kita yang keempat. Jadi kita sudah masuk di kemarin pertemuan pertama, kedua kita membahas mengenai bahaya-bahaya keamanan pangan, dan kemudian kita masuk sekarang di pertemuan yang keempat. Kita akan membahas mengenai CPPOB, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik, begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah melihat ada produk-produk makanan semacam ini, mungkin pernah kalian lihat ya di Indomaret atau mungkin di Alfamart semacam itu, selalu ada di sana ada QR code-nya dan kemudian ada tulisan BPOM begitu ya. Kalian mungkin bertanya-tanya gimana sih cara mengurusnya? Terus kemudian apa sih sebenarnya hal-hal yang diperlukan oleh industri pangan untuk mendaftarkan nomor izin edarnya ini? Atau kemudian kalian juga pernah mengkonsumsi susu yang kalian mungkin jadikan salah satu susu favoritnya ya, susu steril semacam ini, dan di sini juga ada BPOM-nya, dan rupanya untuk pengurusannya baik itu QR code yang ada di produk A maupun di produk B, pengurusannya berbeda. Nah, kalau misal di produk A teman-teman akan memerlukan salah satu materi atau salah satu dokumen yaitu CPPOB, sedangkan nanti untuk yang makanan susu steril semacam ini yang termasuk dalam susu yang diproduksi dengan teknologi sterilisasi, dan kemudian nanti akan di sana masuk ke dalam kategori pangan yaitu pangan PSK namanya, pangan steril komersial seperti itu. Nanti akan ada tambahan pengujian lagi, dan kemudian juga akan ada sertifikasi tambahan yaitu PMR, program manajemen resiko begitu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai persyaratan-persyaratan tersebut yaitu CPPOB, agar teman-teman nanti ketika sudah punya bisnis, besok ketika lulus dan kemudian teman-teman akan mengajukan nomor izin edar, kalian tahu bagaimana cara mengajukannya. Oke, sebelumnya kita diskusi dulu. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar tentang bahaya-bahaya keamanan pangan, biar nanti nyambung dengan materi ini. Ada yang masih ingat materi di pertemuan pertama dan kedua? Saya Pak Dina. Baik, silakan Mbak Rahma, coba dijelaskan. Kemarin itu membahas tentang bahaya-bahaya di pangan. Oke, bahaya-bahaya di pangan apa saja contohnya? Bahaya fisik, Oke. biologi, terus ada bahaya apa lagi aja loh? Kimia. Oh ya, oke, betul sekali. Jadi ada bahaya-bahaya fisika, kimia, dan mikrobiologi begitu. Nanti akan kita bahas di sini, dan apa hubungannya dengan materi CPPOB ini. Oke, teman-teman nanti akan mengakses
ya materi ini dan kemudian juga bahan ajarnya maupun nanti juga RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, tapi saya screenshot di sini ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar di dua pertemuan keempat dan kelima, yaitu membahas mengenai evaluasi cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu perkuliahan atau ceramah, kemudian discovery learning, dan kemudian nanti untuk bobot penilaian dalam dua pertemuan ini adalah 20% dari penilaian teman-teman mulai dari pertemuan pertama, akhir, UTS, dan kemudian UAS. Jadi sehingga untuk dua pertemuan ini dimohonkan teman-teman bisa aktif, bisa hadir, dan kemudian yang penting teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oh ya, tadi teman-teman sudah mengisi presensi atau belum ya? Belum sepertinya ya. Oke, silahkan presensi dulu. Saya sudah membuka portalnya dan teman-teman nanti pastikan bahwa Anda tidak ada yang tertinggal untuk presensinya. Terus kemudian untuk RPS-nya sudah ada di sini di QR code, kemudian materinya dan kemudian pretest. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan teman-teman bisa mengarahkan kameranya ke QR code yang ada di depan. Saya sudah menyediakan pretest di sini. Silahkan dikerjakan. Soalnya ada 10 dan saya ingin tahu kemampuan teman-teman dalam menjawab soal sehingga nanti kita bisa menyesuaikan materi yang akan disampaikan. Oke, silahkan saya berikan waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Baik, silahkan dikerjakan. Ada 10 soal di sana. Pastikan nama Anda tertulis. Terus kemudian NIM-nya juga silahkan untuk ditulis di sana. Jangan sampai kalian salah menjawab karena ada jawaban-jawaban jebakan di sana. Nanti salah satu aspek penilaiannya akan saya ambilkan dari nilai pretest Anda ini. Dan nanti akan ada post test. Pastikan nanti Anda mengingat soalnya dan kemudian nanti jawabannya ada di materi yang akan saya sampaikan. Dan kemudian nanti pada saat post test pastikan bahwa Anda nanti nilainya bisa lebih bagus. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Oke, bisa ya? Ya, saya yakin teman-teman sudah belajar tadi malam sehingga untuk hari ini bisa mengerjakan dengan baik. Oke, hands up. Oke, sudah selesai. Oke, coba saya cek nilai teman-teman sekalian. Oke, good. Oke, sudah mengerjakan semuanya ya. Yang hadir ada 20 mahasiswa. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan dengan sangat baik. Nilainya macam-macam ya. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 85. Oke, semoga nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Nanti di akhir semoga bisa mendapatkan 100 semuanya. Oke, kita akan mulai masuk di materi teman-teman sekalian. Kalian mesti ingat, beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kasus-kasus keracunan makanan, khususnya makanan di MBG begitu ya. Baru 2 hari yang lalu, hari Selasa kemarin, ada kasus keracunan makanan di Kulon Progo, ada 115 korban dan 105-nya adalah ibu hamil, bayangkan. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi ini rupanya malah mendatangkan penyakit karena cara prosesnya dan kemudian pemilihan bahan baku serta kemudian penjagaan hygiene dan sanitasi dari pekerjanya tidak bagus. Dan di sini diinformasikan bahwa permasalahannya adalah food handler atau penjamah makanannya rupanya tidak pakai APD, tidak pakai masker, tidak pakai hairnet, tidak menggunakan glove, dan kemudian mereka bercakap-cakap pada saat mereka masak. Bayangkan saja ketika masak, kalian bercakap-cakap, air liurnya nanti akan masuk ke dalam makanan dan kemudian menurunkan higienitas dari makanan yang kalian produksi begitu. Nah, oleh karena itu dipastikan bahwa APD ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Maka nanti akan kita bahas di CPPOB bagaimana pentingnya hygiene dan sanitasi ini. Dan kemudian juga rupanya jeda masak sampai kemudian dikonsumsi 8 sampai 10 jam. Bayangkan betapa banyaknya bakteri yang berkembang. Bakteri Staphylococcus aureus, mungkin juga bakteri Escherichia coli, atau kemudian juga ada Bacillus cereus yang sering muncul di makanan-makanan yang belum segera dikonsumsi setelah 10 jam seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Oleh karena itu, karena banyaknya kasus-kasus keracunan makanan semacam itu, maka kita perlu aware bahwa rupanya makanan yang kita produksi ini harus betul-betul hygiene, harus betul-betul berkualitas, dan kemudian bisa memberikan keselamatan untuk masyarakat yang mengkonsumsi makanan ini. Ingat ya, ada salah satu undang-undang perlindungan konsumen bahwa kita sebagai penyedia makanan ini harus betul-betul bertanggung jawab dan kemudian memastikan kesehatan dan keamanan dari konsumen agar siapapun konsumennya bisa mengkonsumsi makanan kita dalam keadaan yang baik dan sehat begitu. Nah, terus kemudian faktanya di lapangan ada banyak sekali kasus-kasus keracunan makanan itu rupanya berasal dari mulai dari pangan yang berasal dari sumber yang tidak aman, kemudian penanganan suhu yang tidak tepat, peralatan yang terkontaminasi, habis dicuci kemudian malah ditaruh di bawah lantai, kemudian banyak cicak atau mungkin hewan-hewan yang masuk dan kemudian membawa bakteri
bakteri seperti itu. Jadi di sana bisa menyebabkan penyakit. Terus kemudian juga proses pengolahan yang tidak sesuai, khususnya biasanya towing. Biasanya kalau misal towing karena buru-buru seperti itu, dagingnya masih beku, tapi kemudian diproses, dipanaskan. Yang matang hanya bagian luar, bagian dalamnya jelas tidak matang. Yang terjadi apa? Bagian luarnya mungkin bakterinya sudah mati, tapi bagian dalamnya bakteri masih hidup. Nah, oleh karena itu, ketika mau towing, towingnya pun juga ada standar yang nanti kita akan membahasnya di CPPOB ini. Terus kemudian buruknya hygiene personal, apalagi misal kalian sering melihat orang-orang yang mungkin belum mengenal CPPOB dan kemudian memproduksi makanan dengan asal-asalan. Di sana juga banyak bahan pembersih, makanannya tidak hygiene, dan akhirnya yang diproses makanannya pun juga berbahaya untuk konsumen. Apalagi buruknya sanitasi lingkungan, tempat sampah tertumpuk, terus kemudian berserakan di mana-mana, tidak dibuang, akhirnya muncul lalat dan kemudian lalatnya masuk ke area produksinya. Oleh karena itu ini menyebabkan berbagai macam bahaya-bahaya keamanan pangan itu. Oke, saya ingin bertanya ke teman-teman sekalian, sebagai contoh, untuk pangan yang berasal dari sumber yang tidak aman, ada yang bisa ngasih contoh bahaya keamanan pangan apa yang muncul dari pangan yang berasal dari sumber yang tidak aman? Ya, oke, silakan Mas Fadil. Itu mungkin daging ataupun ikan yang berasal dari pemasok yang tidak jelas. Oke, berasal dari pemasok yang tidak jelas, tidak ada nomor kontrol veterinernya. Terus kemudian apa lagi? Kemudian itu kan berisiko membawa bakteri patogen seperti salmonella. Oke. Itu bisa menyebabkan muntah, diare dan sebagainya. Oke, betul sekali. Kasus keracunan seperti yang slide awal tadi, keracunan EBG itu disebabkan karena minimnya proses seleksi pemasok itu kan ada pemasok yang ganti mitra lah tanpa proses seleksi yang jelas, sehingga itu berpotensi membuat keracunan seperti itu. Oke, mitra yang tidak jelas sehingga membawa bahaya keamanan pangan ke food establishment yang teman-teman kelola seperti itu. Oke, jawabannya bagus sekali. Berikutnya, penanganan suhu yang tidak tepat. Ada yang bisa ngasih contoh? Iya, silakan Hanisa. Yang pertama itu tumbuhnya bakteri seperti Salmonella dan juga E. coli. Lalu juga seperti yang disampaikan di slide awal tadi terkait dengan keracunan makanan, karena mikroorganisme ini tidak mati, Pak. Oke. Lalu juga terjadinya penurunan kualitas, terus kehilangan nilai gizi, dan juga makanan itu akan lebih cepat basi karena penyimpanan yang dilakukan itu tidak sesuai suhunya. Oke. Jadi bakterinya itu akan lebih cepat berkembang. Ya, exactly. Tepat sekali. Kita berikan aplaus pada Mbak Hanisa dan kepada Mas Fadil sudah menjawab luar biasa tadi ya. Teman-teman tentunya ingat ya, di mata kuliah yang lain di hygiene sanitasi makanan di HSM, di sana diajarkan bahwa ada danger zone. Ketika makanan masuk ke suhu di atas 4 derajat Celcius, misal masuk ke suhu 5 derajat Celcius dan kemudian antara 5 sampai 60 derajat Celcius, maka masuk di danger zone. Disinilah bakteri itu gampang tumbuh. Bakteri-bakteri akan mereplikasi dirinya dan kemudian gampang berkembang. Ketika berkembang di sana, maka akan menyebabkan kontaminasi yang berbahaya untuk tubuh begitu. Nah, ini jawabannya sangat tepat sekali. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati ya, karena kita harus memitigasi apa saja sumber-sumber dari bahaya keamanan pangan tersebut. Oke, nah apa sih sebenarnya CPPOB? CPPOB ini merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk menjelaskan produksi makanan agar aman, bermutu, dan kemudian layak. Kenapa? Karena kita harus membebaskan makanan itu dari tercemarnya makanan itu dari bahaya-bahaya biologi, kimia, dan kemudian benda lain. Dan kemudian mungkin juga ada patogen-patogen yang di sana membahayakan tubuh, serta kemudian kita juga perlu mengendalikan proses, karena bahaya-bahaya ini perlu kita kendalikan, perlu kita mitigasi, perlu kita identifikasi. Dan kemudian dengan proses CPPOB ini, maka memastikan bahwa pelaku usaha mengetahui potensi-potensi bahaya ada di mana, diidentifikasi sejauh mana tingkat bahayanya, kemudian dianalisis bahayanya, kemudian kita gunakan untuk menentukan di mana critical control points-nya. Nanti di pertemuan setelah UTS teman-teman akan membahas mengenai bagaimana menyusun dokumen HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, seperti itu. Dan ini merupakan amanat undang-undang teman-teman, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tadi di pretesnya ada ya, bahwa kita harus membebaskan semua area produksi kita dari cemaran-cemaran, terus kemudian memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan. Nah, terus kemudian dari Badan POM sendiri juga menyampaikan apa sih manfaat dari kita menerapkan CPPOB ini? Yang pertama jelas merupakan perwujudan dari peran industri untuk bertanggung jawab terhadap keamanan pangannya, kemudian meningkatkan image dari tempat usahanya, dan kemudian meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena semakin hygiene maka masyarakat akan semakin yakin dengan produk yang kita hasilkan. Terus kemudian juga jelas di sana akan bisa meningkatkan kesempatan industri untuk bersaing dan kemudian memenangkan pasar global.
Nah, ini adalah klausul-klausul yang ada di Codex Alimentarius dan kemudian Permen Perin nomor 75 tahun 2021. Kita akan mempelajari semuanya mulai dari klausul yang pertama sampai klausul ke-68. Totalnya ada 68 klausul. Totalnya ada 68 poin yang masuk ke dalam 25 klausul begitu. Nah, ini adalah klausul-klausul yang lawas, ada 18 aspek, dan kemudian di aspek yang baru ini ada 25 aspek ini ya, di peraturan yang baru seperti itu. Dan nanti kita akan membedah satu persatu dari klausul-klausul itu di materi ini, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan pekan depan juga. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan mulai masuk di klausul yang pertama, yaitu budaya keamanan pangan atau komitmen manajemen seperti itu. Teman-teman sekalian, bagi besok kalian yang punya industri makanan, pertama kali yang harus kalian perhatikan adalah aspek CPPOB itu adalah aspek komitmen yang pertama. Maka teman-teman harus memastikan bahwa pelaku usaha, khususnya owner, punya komitmen yang kuat untuk menjaga standar mutu dan kemudian juga implementasi dari keamanan pangan itu. Terus kemudian yang kedua, kita harus memastikan bahwa lingkungan yang ada di sekitar area produksi terbebas dari hama, kemudian terbebas dari bahaya-bahaya cemaran, baik itu cemaran yang berasal dari air, udara, atau kemudian juga yang berasal dari benda-benda asing yang masuk ke dalam food establishment kita. Sebagai contoh, mungkin teman-teman sering melihat ya di sekitar Jogja, mungkin sore-sore banyak yang buang sampah plastik kemudian dibakar, dan kemudian nanti di sana menghasilkan senyawa dioksin dan furan, dan sangat toksik sekali ketika masuk ke dalam saluran saluran pernafasan kita begitu. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati ketika kita memilih lokasi, pastikan bahwa terbebas dari faktor-faktor yang menyebabkan kontaminasi tersebut. Dan kemudian juga untuk aspek yang ketiga untuk CPPOB ini, yaitu aspek fasilitas, teman-teman. Jadi tidak asal membangun gedung, asal membangun food establishment, kita harus memastikan bahwa sebagai contoh ada persyaratan dindingnya jaraknya 2 meter dari lantainya kemudian konus biar nanti tidak mengakumulasi debu. Terus kemudian nanti ada persyaratan tembok, ya persyaratan tembok. Jadi tembok tidak boleh menyerap air, tidak boleh menyerap minyak, mudah dibersihkan. Terus kemudian juga berwarna cerah, tidak mengakumulasi debu begitu. Jadi syarat-syaratnya ada banyak dan perlu kita perhatikan. Lalu kemudian ada syarat pintunya mudah dibuka dan ditutup, tidak menyerap air, tidak menyerap minyak, berwarna cerah terang, dan kemudian juga bisa membuka keluar begitu. Lalu kemudian juga ada persyaratan lantai pun juga sama, tidak boleh retak, tidak boleh pecah, dan kemudian juga dipastikan tidak ada hama yang bersarang di lantai tersebut. Nah, mungkin teman-teman pernah melihatnya ya, jadi di warung atau restoran atau mungkin hotel juga masih ada yang dindingnya mungkin retak semacam ini, atau mungkin catnya mengelupas, lalu kemudian di sana muncul jamur, muncul kemudian kapang, atau kemudian juga bersarangnya semut dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan bahaya keamanan pangan ketika, bayangkan saja, misal ada jamur atau misal ada semut yang kemudian bersarang di sini dan kemudian masuk di makanan Anda, makanannya jelas terkontaminasi. Atau kemudian atap, katakanlah. Nah, ini atap yang sering kalian lihat mungkin ya, jadi di sana ngerembes, terus kemudian juga banyak lumutnya, atau mungkin malah atap yang semacam ini, rumah-rumah Jawa zaman dulu yang tidak ada plafonnya. Nah, ini adalah plafon yang benar ya, jadi warnanya terang, cerah, terus kemudian mudah dibersihkan, tidak menyerap air, tidak menyerap kelembaban, tidak menyerap minyak, dan bisa dibersihkan secara berkala, ada catatan pembersihannya juga begitu. Oke, kita materinya sampai di klausul ketiga ini. Berikutnya kita akan membentuk kelompok. Tugasnya teman-teman nanti silahkan didiskusikan di kelompoknya seberapa jauh pemahaman teman-teman mengenai kasus-kasus keracunan makanan di MBG ini, dan kemudian kenapa masih terus berulang, lalu kemudian mengapa implementasi CPPOB ini perlu dilaksanakan secara komitmen dan konsisten, khususnya di SPPG, karena kita sedang menghadapi banyak program-program pemerintah yang perlu kita dukung dan kita berikan masukan-masukan agar lebih baik lagi begitu. Terus kemudian juga bagaimana implementasi 25 klausul. Hari ini baru kita bahas 3 klausul, dan nanti silahkan didiskusikan. Nanti silahkan bentuk tim, dan kemudian nanti silahkan tugasnya dikirimkan ke QR Code. Oke, kita akan membentuk ada 4 tim. Silahkan bisa berkumpul di tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Dan nanti teman-teman akan saya minta untuk melaksanakan presentasi. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan. Ada 4 kelompok ya, ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 di sini ya. Oke, silahkan kelompok 2. Oke, boleh berkumpul, silahkan. Atau mau di sini? Ya, sini aja, geser ke sini aja. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ke sini aja, Mbak Mara. Oke, silahkan.
Kalian saya berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa berdiskusi. Silahkan bisa dimanfaatkan waktunya untuk berdiskusi. Ya, ini ya 3 poin utama yang teman-teman akan diskusikan di kelompok masing-masing. Oke. Baik, silahkan bisa dimulai diskusinya. Oke, aman ya? Ada yang mau ditanyakan tentang poin-poin yang harus didiskusikan? Kayaknya Bapak lewat di skrip tayangannya. Oh, oke. Oke, saya ada pertanyaan nanti ini ya, setelah diskusi nanti bisa disampaikan langsung. Oke, untuk diskusi kelompoknya cukup ya. Kita coba undang untuk teman-teman sekalian bisa menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Zara silahkan. Bisa berdiri Zara? Dari hasil diskusi kelompok kami yang nomor 1, menurut pemahaman kami itu keracunan makanan masih berulang karena penerapan CCPOB-nya belum dilakukan secara konsisten, Pak. Betul. Terus beberapa penyebab adalah bahan baku yang tidak aman, sanitasi yang kurang baik, hygiene personal yang rendah, serta proses pengolahan dan penyimpanan yang tidak sesuai standar. Oke, betul sekali ya, proses penyimpanan tidak standar, hygiene yang buruk, bahan baku yang tidak berkualitas mempengaruhi sistem keamanan pangan yang ada di SPPG dan mungkin menyebabkan potensi terjadinya keracunan. Oke, kita berikan aplaus pada kelompok 1. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya satu lagi. Mar'a, oke, silakan menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya. Dari diskusi kelompok kami kenapa sih keracunan MBD itu masih sering terjadi gitu. Yang pertama tentunya karena pengawasan dan pelatihan untuk SPPG-nya itu masih kurang. Ada penyimbangan dan distribusi makanannya itu juga kurang sesuai. Terus terjadi juga kontaminasinya silang, juga kebersihan dan peralatan kurang terjaga, juga CPPOB-nya itu kurang konsisten gitu. Oke, terima kasih. CPP kurang konsisten dan kurang pelatihan, kurang kompeten untuk menangani makanan sehingga kasus keracunan makanan itu selalu berulang gitu ya. Oke, kita berikan aplaus lagi kepada kelompok 2. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang lain nanti silahkan untuk tugasnya bisa dijadikan PDF dan nanti bisa dikirimkan melalui QR code ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial sekali ya, bahwa keamanan pangan khususnya implementasi dari CPPOB ini memastikan bahwa keracunan makanan bisa diantisipasi dan kemudian bisa dikendalikan bahaya-bahayanya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu tentang materi hari ini? Iya, boleh, Gaiza. Pak, untuk tingkat UMKM itu pengolahan pangannya perlu menerapkan CPPOB nggak? Atau hanya untuk skala besar saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Jadi saya tunjukkan tadi memang ini ya, industri-industri menengah sampai industri besar seperti itu. Bagaimana kemudian industri kecil ya, kita belajar untuk menjadi industri yang besar itu dari industri yang kecil dulu, tentu saja ya. Maka belajar untuk menerapkan CPPOB-nya juga tidak langsung dari industri yang besar, tapi kemudian ketika usaha kita skalanya kecil sudah diimplementasikan, dari 25 aspek itu dilihat mana aspek yang paling realistis untuk diimplementasikan dan kemudian secara bertahap diimplementasikan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga 25 aspek tadi bisa dijalankan secara baik dan tentu saja ketika nanti industrinya sudah mulai membesar maka nanti akan bisa untuk mengajukan sertifikasi khususnya untuk IP atau izin penerapan dari CPPOB ini. Oke, semoga materinya bermanfaat dan minggu depan kita akan melanjutkan untuk ke aspek-aspek atau klausul-klausul yang lain di dalam CPPOB sesuai dengan aturan dari Badan POM. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas waktu yang kalian sudah sediakan untuk mengikuti kuliah di pertemuan keempat ini. Semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa nanti di akhir akan ada post test. Teman-teman nanti silahkan mengisikan post testnya. Kami berikan waktu sekitar 5 menit untuk pengerjaan. Jadi meskipun kelas sudah diakhiri, tapi nanti silahkan untuk post testnya bisa dikirimkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan kelima minggu depan dengan penuh semangat. Dan nanti teman-teman silahkan untuk bisa berdiskusi, membawa kasus-kasus terbaru dari lingkungan tempat Anda tinggal dan nanti bisa kita diskusikan di kelas bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.